Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum di dalam agama Islam, yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kitab As-Salah, ya, Kitabus Salah. Kitab yang kedua, maksudnya kitab ini seperti bab gitu ya, tapi bab dalam cakupan yang luas. Karena di dalam satu kitab itu ada pembahasan bab-bab. Sebagaimana Kitabut Thaharah ada banyak bab-bab di sana, dan setiap bab ada beberapa hadis. Demikian pula dengan Kitabus Shalah, ya, Kitabus Shalah di dalamnya ada banyak bab. Nah, sekarang kita akan masuk pada Kitabus Shalah, kitab yang kedua di dalam kitab Bulughul Maram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mendahulukan Kitabut Taharah sebelum Kitabus Shalah, karena At-Taharah ini adalah salah satu syarat sahnya salat. Memang kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan salat, termasuk rukun Islam misalnya, termasuk amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak menyebutkan taharah, ya. Jadi langsung saja rukun Islam ada 5, di antaranya wa iqamis shalah, menegakkan salat, ya. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna awwala ma yuqda alaihi minal amali as-salah, inna ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan pertama kali seorang hamba yang akan dihisab adalah salatnya. Nah, ini menyebutkan salat. Adapun taharah tidak disebutkan secara khusus di dalam penjelasan amalan-amalan penting di dalam Islam. Namun karena taharah merupakan syarat sahnya salat, mau tidak mau ketika membahas tentang hukum-hukum salat, taharah terlebih dahulu harus disinggung. Alhamdulillah, kita telah menuntaskan Kitabut Taharah dengan berbagai macam hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, nah sekarang kita lanjut pada Kitabus Shalah. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-salat, sebelum kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, perlu kita ketahui dahulu as-salah secara bahasa itu artinya ad-du'a'u bil khair. Jadi salat secara bahasa itu artinya ad-du'a'u bil khairi, doa kebaikan. Doa kebaikan. Di antara dalil salat menurut bahasa adalah doa, kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 misalnya.
Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah atas mereka. Ya. Jadi ada perintah salatlah atas mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu itu menenangkan mereka. Sesungguhnya salatmu itu menenangkan mereka. Nah, para ulama kita menjelaskan salat di dalam ayat ini maknanya adalah doa kebaikan. Ya. Doa kebaikan. Dan doakanlah kebaikan atas mereka. Nah, itu maknanya. Bukan salat yang kita pahami secara syar'i, yaitu ibadah yang kita selama ini sudah kerjakan, yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam, itu lima waktu. Ya, karena nggak pas. Dan sholatlah 5 waktu atas mereka. Nah, ini nggak pas. Jadi sholat di dalam ayat ini kembali kepada makna bahasa, yaitu doa kebaikan. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian diundang, hendaknya ia penuhi undangannya. Ya, kalau kita diundang dengan undangan yang tidak ada pelanggaran terhadap syariat, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menghadiri undangannya. Dan apabila ia shaiman berpuasa, fal yusalli, hendaklah ia salat. Ya. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau salat di dalam hadis ini kita maknai salat yang selama ini kita kerjakan, maka jelas aneh, ya. Kalau kamu puasa, jadi kalau seandainya hadis ini kita maknai salat sunnah gitu ya, salat amalan yang kita kerjakan selama ini, maka aneh. Kalau kita diundang saat kita sedang berpuasa, undangan makan-makan tentu saja. Kalau kita diundang syukuran atau walimahan atau yang semisalnya, lalu kita puasa, lalu kita hendaknya sholat. Nah, ini apa kaitannya? Nah, mau tidak mau dipahami oleh sebagian para ulama kita, sholat di dalam atau di dalam hadis ini adalah doa kebaikan. Nah, ini baru bisa dicerna. Ya, sehingga maknanya jika engkau sedang berpuasa, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa lalu diundang makan-makan, maka doakanlah kebaikan baginya. Nah, ini masih nyambung gitu ya. Masih bisa dicerna. Wa in kana muftiran falyat'am, tapi jika ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan. Nah, ini di antara sunnah ketika kita menerima undangan. Kalau kita sedang berpuasa dan kita tidak ingin membatalkannya, doakan kebaikan bagi yang mengundang kita. Ya, tapi kalau kita tidak berpuasa, maka hendaklah kita makan dari hasil apa yang disajikan. Nah, kesimpulannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, fal yusalli atau as-salah di dalam bahasa itu artinya adalah doa kebaikan secara bahasa. Nah, adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan, adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ya. Jadi salat secara istilah syariat adalah ibadah dzatu aqwal, yang di dalamnya ada ucapan, wa af'al, dan perbuatan, ma'lumatin yang telah diketahui. Jadi ada bacaannya, ada gerakannya yang sudah kita ketahui bersama. Muftatahatun bit takbir, ibadah ini dimulai dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam.
Dan alhamdulillah selama ini kita sudah mengerjakan sholat. Jadi definisi secara istilah ini, kalaupun kita tidak tahu, yang jelas kita tahu sholat itu seperti ini. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada gerakan, ada ucapan, ada bacaan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini sudah ma'ruf ya insyaallah. Nah, jadi kitab yang kedua akan membahas tentang masalah salat. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kitab salat ini kita masuk pada bab yang pertama. Bab yang pertama yaitu babul mawaqit. Ya, babul mawaqit. Bab waktu-waktu. Yang dimaksud tentu saja di sini adalah waktu-waktu salat. Ya, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas tentang waktu-waktu salat di awal pembahasan kitab shalah. Hadis yang pertama di dalam bab ini, bab pertama di dalam kitab shalah ini yaitu hadis ke-128, dan penomoran hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita ingatkan, kita merujuk pada kitab terjemahan Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq berdasarkan tahqiq dan takhrij Isam Musa Hadi, ya, berdasarkan kitab Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kita bacakan hadis ke-128, wa an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma. Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqtu dzuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdhuril asru." Waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang seperti tinggi dirinya sendiri. Ya, selama belum tiba asar. Ya. Kemudian waktul asri malam tasfar syamsu. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu salatil maghribi malam yaghbi syafaqu. Dan waktu salat maghrib sebelum hilang syafaq. Ya. Waktu salatil maghrib malam yaghbi syafaq, yaitu setelah terbenam matahari tentu saja, sebelum syafaq itu hilang. Waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat, dan waktu salat isya sampai pada pertengahan malam, ya, setengah dari malam. Waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams, dan waktu salat subuh sejak terbitnya fajar sampai matahari sebelum matahari terbit. Ya, ada fajar, ada matahari. Ini hal yang berbeda ya. Nanti insya Allah akan diterangkan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lainnya dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu tentang waktu salat asar, wasyamsu baydha'u naqiyah. Ya, waktu asar itu ketika matahari masih cerah. Baydha, yaitu matahari masih putih cerah. Dan dari hadis Abu Musa, wasyamsu murtafi'atun, sementara matahari masih tinggi. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang pertama, hadis ke-128 tentang waktu-waktu salat. Di dalamnya kita bisa ambil beberapa faedah. Ya. Yang pertama di sini disebutkan tentang waktu salat zuhur. Ya, waktu salat zuhur. Kalau kita perhatikan semua waktu-waktu salat yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini erat kaitannya dengan alam. Erat kaitannya dengan perubahan waktu di alam semesta.
baik itu terkait dengan matahari maupun bulan. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi, ya, aqimis salata liduluki syamsi, dan tegakkanlah salat, ya, ketika masuknya matahari tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu salat itu terkait dengan perubahan matahari, ya, ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Sampai gelapnya malam. Gelapnya malam berarti tidak ada rembulan. Nah, berarti ada juga kaitannya dengan matahari hilang sama sekali, berarti ada kaitannya dengan waktu sholat. Nah, jadi semua waktu sholat ini Allah alam bisawab erat kaitannya dengan pergerakan matahari. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang sangat awam, ya, atau sangat awam tentang masalah pergerakan matahari, tentu tidak bisa atau kesulitan atau tidak memungkinkan untuk melihat dan menentukan waktu sholat dengan pergerakan matahari. Sehingga dari sini kita sangat bergantung pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di dalamnya, baik lembaga maupun pemerintah secara resmi. Nah, itulah yang jadi patokan kita. Namun paling tidak kita bahas di sini secara garis besar, meskipun kita tidak bisa memastikan secara jelas bagaimana wujud perubahan waktu dengan menggunakan matahari. Nah, salat zuhur, kata Nabi SAW, idza zalatis syamsu, apabila matahari telah tergelincir. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, gampangnya kalau seandainya matahari itu arahnya seperti ini, dari timur ke barat, maka pasti ada dalam satu waktu dia berada tepat di atas kepala kita. Ya, sebelumnya matahari dari timur, bayangan ada di barat. Ketika tepat di atas kepala kita, maka tidak ada bayangan. Itu logikanya. Meskipun realnya tidak demikian. Karena kita berada tidak tepat di bawah matahari. Kita agak condong ke utara atau selatan. Posisi kita. Posisi secara umum di Indonesia. Nah, anggaplah kita berada persis di bawah matahari. Maka ketika pas tengah hari, tidak ada bayangan yang ada di bawah kita, hilang. Nah, ketika matahari sudah bergeser ke arah barat, akan muncul bayangan sedikit saja di arah timur. Nah, itulah waktu zawal. Itulah waktu zawal. Dan ketika itu pertanda waktu zuhur tiba. Waktu zuhur tiba. Nah, kaitannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dalam pembahasan yang lainnya, sebelum matahari tergelincir atau ketika matahari tepat di atas kepala kita, bahkan mungkin menjelang tepat berada di atas kepala kita, di situ kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah di pagi hari, sholat duha. Sholat duha waktunya sejak kapan? Mungkin nanti akan dibahas ya. Tapi kita singgung sedikit, sejak matahari sudah mulai meninggi, setelah terbitnya sampai sebelum menjelang zawal. Zawal tadi ketika matahari sudah bergeser ke arah barat. Nah, ketika matahari sudah bergeser ke arah barat, disitulah kita masuk waktu zuhur.
Ya. Nah ini, idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi. Nah, dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya malam yahdhuril asru, selama belum tiba asar. Ini mengisyaratkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu asar tiba ketika waktu zuhur telah selesai. Kan begitu. Jadi antara asar dan zuhur itu perpindahannya langsung. Zuhur habis, asar tiba. Nah, terkait dengan masalah wa kana dhillu rajuli katulihi, waktu asar itu, waktu zuhur itu ketika bayangan seseorang seperti panjang dirinya, seperti tinggi dirinya. Ini adalah waktu sholat zuhur yang mana dia akan berpindah kepada waktu asar ketika dhillur rajuli mislahu. Ya. Ketika tinggi bayangan itu seperti dirinya. Dan lagi-lagi kita akan kesulitan. Kita nggak bisa memastikan setiap hari ya hal seperti itu. Walaupun kita memakai tongkat, kita pasti akan kesulitan. Tapi memang seperti itu keadaannya. Jadi ketika tinggi bayangan sudah sama persis dengan bendanya, misalnya kita meletakkan benda 1 meter, bayangannya juga seukuran 1 meter, panjang 1 meter, maka itulah akhir dari sholat zuhur, waktu akhir dari sholat zuhur, sekaligus menandakan masuknya waktu sholat asar. Ya, nah itu seperti itu. Jadi terkait dengan bayangan, waktu zuhur tiba ketika bayangan sudah muncul di arah mana? Timur, karena matahari sudah tergelincir ke arah barat. Sampai kapan? Sampai tinggi bayangan itu sama persis dengan tinggi bendanya. Ini waktu sholat zuhur yang sekaligus menandakan akhir sholat zuhur dan juga masuknya waktu asar. Nah, wa waktul asri, sedangkan waktu asar malam tasfarra syams. Sejak apa tadi? Sejak berakhirnya zuhur sampai matahari itu belum menguning. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai matahari belum menguning. Matahari menguning itu adalah warna yang mendekati merah. Warna yang mendekati merah. Dan matahari berwarna kuning ini tanda kalau dia akan segera terbenam. Akan segera terbenam. Belum terbenam. Ya, belum terbenam. Dari sini maka para ulama kita menjelaskan bahwasanya waktu sholat asar itu berakhir ketika matahari sudah mulai menguning. Dan yang perlu kita perhatikan di sini sebenarnya kita sangat terbantu dengan istilah para ulama kita. Para ulama kita itu menyebutkan waktu sholat itu ada waktul ikhtiyar dan ada waktul ittirar. Waktu ikhtiyar itu adalah waktu yang kita diberikan kebebasan untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Seperti mudahnya sholat zuhur ya.
Sholat duhur itu waktu ikhtiarnya jelas sejak zawal sampai sebelum panjang bayangan itu semisal bendanya. Atau kalau kita kesulitan ya gampangannya anggaplah kita pakai hitungan jam ya, karena sekarang sekali lagi kita sudah memakai hitungan jam untuk menentukan waktu asar. Misalnya waktu zuhur setengah 12, asarnya jam 3. Maka kapanpun kita sholat di rentang waktu itu, sholat kita sah dan dianggap sebagai menunaikan sholat pada waktunya. Ya, ini terlepas dari keutamaan sholat di awal waktu. Jelas, ini pembahasan yang lain. Tapi sekiranya ada seseorang yang sholat duhur jam 2, jam setengah 3, jam 3 kurang 5 menit, jam 3 kurang 10 menit, anggap jam 3 itu masuk asar, maka sholatnya sah dan tidak berdosa. Ya, sholatnya sah, sholat pada waktunya, dan sholatnya sah. Nah, adapun sholat asar, maka di sini ada 2 waktu. Yang pertama waktu ikhtiar, waktu kita boleh memilih seperti zuhur tadi di waktu manapun, dan yang kedua waktu ittirar, waktu darurat. Waktu darurat. Nah, waktu ikhtiar ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, rentang waktunya kapan? Setelah masuk asar sampai matahari itu belum menguning. Allah alam bisawab, menguning yang mungkin bisa kita panca indrai itu ketika matahari itu sudah bisa kita lihat. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan wasyamsu baydha'u naqiyah. Kalau matahari itu masih putih cerah, itu berarti masih bisa mengerjakan waktu asar ikhtiar yang boleh dan bebas untuk kita mengerjakannya. Ya, dalam riwayat yang lain wasyamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi, jadi belum mendekati garis ufuk. Nah, kalau sudah kuning berarti sudah bisa kita lihat. Nah, itu sebenarnya sudah habis waktu asar, waktu ikhtiar. Apa sih waktu ikhtiar itu? Waktu ikhtiar tadi sudah kita sebutkan, kita boleh mengerjakan sholat di rentang waktu itu, sholatnya sah tanpa dosa. Nah, anggaplah maghrib itu setengah 6, maghrib setengah 6. Ini kita anggap saja ya, jam 5 sore itu matahari sudah mulai bisa dilihat, jadi sudah tidak terlalu tinggi dan warna putih cerahnya itu sudah mulai memudar sehingga mulai berwarna kuning atau oranye. Jadi bulatan matahari mungkin sudah bisa kita lihat, meskipun belum benar-benar oranye ya. Kalau sudah oranye itu ya sudah dekat waktu maghrib, mungkin hitungan 25 atau 5 menit sudah waktu maghrib. Nah, ini belum, sudah mulai bisa terlihat. Katakanlah itu jam 5, sore. Maka apabila ada seorang yang sholat mulai rentang waktu jam 3 sampai jam 5 sore, maka sholatnya sah, dia mengerjakan sholat pada waktunya dan tidak berdosa. Tidak berdosa. Ya. Sholat setengah 5 misalnya, matahari masih tinggi, masih putih jernih, belum oranye, belum terlihat bundarannya, maka masih sholat pada waktunya. Sekali lagi tidak berdosa, sholatnya sah, dikatakan sholat pada waktunya. Namun kalau matahari sudah mulai oranye tadi, sudah mulai menguning tadi, maka ini adalah waktu ittirar. Apa ittirar? Waktu darurat. Memang belum masuk waktu maghrib, tapi orang yang mengerjakan sholat di waktu itu tanpa ada uzur, dia berdosa. Ya.
misalnya santai-santai, kemudian dia sholatnya jam 5:15, maghribnya jam setengah 6, waktu ikhtiar itu habis jam 5, kan gitu tadi ya, kita sepakati, anggap seperti itu. Nanti ibu-ibu silakan periksa ya, jam berapa kira-kira matahari itu sudah bisa dilihat, warna kuningnya atau bulatan matahari sudah bisa kita lihat dengan mata kepala. Kalau masih putih kan silau, nggak bisa kita lihat jelas bulatannya. Nanti kalau sudah bisa dilihat bulatannya, nah itu tandai. Lalu kurang lebih kita hitung waktunya antara maghrib tarik mundur sampai waktu yang tadi kita tandai. Nanti di situ akan kita bisa simpulkan, berarti waktu ikhtiar ini habis sekian menit sebelum maghrib. Ya, seperti itu. Ini kalau mau eksperimen ya, silakan dilakukan. Jadi pantau dalam satu waktu, mungkin sekali saja kita pantau. Matahari ketika sudah mulai bisa dilihat bundarannya, bulatannya, dan warnanya sudah kuning, nah itu jam berapa? Anggaplah tadi kita sebutkan jam 5. Jam 5 sudah mulai kuning. Maghribnya jam setengah 6. Berarti kapanpun waktu maghrib tiba, nanti waktu maghrib kan bisa mundur bisa maju, maka setengah jam sebelum waktu maghrib tiba, itulah habisnya waktu ikhtiar, sudah masuk pada waktu darurat. Nah, kaitannya ikhtiar dan darurat ini apa? Terkait dengan dosa. Kalau seseorang menunda sholat sampai waktu ikhtiar habis, maka dia berdosa, sekalipun dia mengerjakan sholat, wajib mengerjakan sholat, dan dia tidak dikatakan sholat pada waktunya, waktu ikhtiar tentu saja. Dia masih mengerjakan sholat asar pada waktu sholat asar, tapi itu waktu darurat. Ya, kalau boleh kita sebutkan itu semacam injury time dalam suatu pertandingan. Sebenarnya waktu sudah habis, tapi karena ada kendala-kendala tertentu, kalau ada orang yang uzur, maka masih bisa mengerjakan sholat asar di waktu tersebut. Nah, kemudian di sini di antara hal yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan tentang waktu asar tadi, yang disebut dengan waktu darurat, adalah kal haidi tathur fi hadzal waqt, seperti seorang wanita haid yang dia itu suci di waktu tersebut. Ketika masuk asar dia masih haid sampai matahari sudah kuning, ternyata dia sudah suci. Nah, ada rentang waktu antara waktu itu dengan maghrib sampai maghrib, maka dia bisa mengerjakan sholat asar di waktu itu. Yang kalau sekiranya bukan karena bersih dari haid, orang yang tidak segar melakukan sholat asar, dia dosa. Tapi karena haid tidak bisa diatur, sehingga kapanpun dia suci, maka dia segera mandi lalu sholat. Nah, sholat asarnya di waktu menjelang maghrib tadi sah, ya, dan dia tidak berdosa meskipun itu di waktu darurat. Ya, au kafir yuslim, atau seorang kafir yang masuk Islam. Masuk Islamnya kapan? Setelah jam 5 sore atau jam 5:15, 15 menit lagi itu maghrib. 15 menit lagi itu maghrib. Maka ketika dia masuk Islam, segera dia mandi, wudu, sholat asar. Sah sholat asarnya pada waktunya, meskipun di waktu darurat. Au naimin yastaiqid, ada seorang yang dia ketiduran lalu dia bangun. Ya, dia tidur, bangun-bangun matahari sudah kuning misalnya.
ketiduran, bangun-bangun matahari sudah kuning, maka dia segera mengerjakan sholat asar, sah, tidak berdosa, dan itu masih pada waktunya. Beda dengan orang-orang yang apa? Yang dia menunda. Kalau menundanya sampai jam 5 tadi, itu masih tidak mengapa, belum berdosa. Dia masih mengerjakan sholat pada waktunya, sholat pada waktu ikhtiar. Tapi kalau sudah lebih dari jam 5 tanpa ada uzur, tanpa ada sebab syar'i seperti yang tadi kita sebutkan, maka dia berdosa meskipun tetap wajib sholat. Nah, ini au mughma alaihi yafiq, atau orang yang pingsan kemudian sadar. Ya, orang yang pingsan sebelum asar, sadarnya jam 5:15 sore. 15 menit lagi apa? Masuk maghrib. Maka orang ini boleh mengerjakan sholat asar di waktu tersebut. Itu adalah waktu darurat. Wa takunu sholatuhum adaan, dan sholat mereka ini, orang-orang seperti ini, masih dianggap ada. Ada itu apa? Ada itu mengerjakan sholat pada waktunya. Terkait dengan masalah mengerjakan suatu ibadah dalam hal ini sholat, ada 3 istilah yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah ada, yaitu mengerjakan sholat pada waktunya. Yang kedua adalah al-i'adah, mengulang sholat. Dan yang ketiga adalah al-qadha, mengerjakan sholat di luar waktunya, mengqadha sholat. Mengqadha sholat. Ya, mengqadha sholat seperti ketiduran. Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi SAW. Barang siapa yang lupa tidak sholat atau ketiduran, maka hendaknya ia sholat ketika bangun atau ingat. Ya, seorang ketiduran dari sholat asar, bangunnya kapan? Bangunnya maghrib, maka dia kerjakan sholat asar di waktu maghrib. Ini namanya qadha. Ini namanya qadha, bukan ada, dan juga bukan i'adah. Kalau ada itu mengerjakan sholat pada waktunya, baik itu ikhtiar maupun ittirar. Karena apa? Ikhtiar, sholat yang boleh memilih waktu tadi, atau waktu darurat. Nah, kalau mengerjakan sholat di luar waktunya, itu namanya qadha. Qadha dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, waktu salat asar itu ada 2, waktu ikhtiar, waktu di mana kita bebas memilih waktunya, sejak masuk asar, katakanlah jam 3 tadi sampai jam 5. Meskipun saya ragu ya jam 5 ini, kayaknya jam 5 ini masih ikhtiar. Ya, karena matahari masih cukup tinggi dan belum bisa kita lihat warna kuningnya. Ya, mungkin jam 5 jam 5 lebih 1/4 itu ya, mungkin yang lebih pas. Tapi coba saja nanti di eksperimen ya. Nah, adapun waktu ittirar adalah waktu darurat. Ya, waktu darurat. Bagaimana kita bisa mengatakan ada waktu darurat? Karena kita jumpai hadis Nabi SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Ya, barang siapa menjumpai 1 rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh ia telah mendapati waktu asar. Jadi orang yang menjumpai 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia dianggap mengerjakan sholat asar pada waktunya. Contohnya bagaimana? Contohnya jam 5:30 kurang 1 menit. Orang baru sholat asar. Kemudian setelah rakaat kedua, bangkit ke rakaat kedua, adzan maghrib. Maka orang ini teruskan sholatnya sampai akhir, sampai 4 rakaat, dan dia dianggap masih mengerjakan sholat asar pada waktunya. Dengan catatan ini sudah waktu darurat.
orang yang mengerjakannya tidak berdosa apabila ada uzur syar'i. Seperti tadi ketiduran, seperti tadi bangun dari pingsan, sadar dari pingsan, atau seperti suci dari haid. Boleh mengerjakan salat asar, justru jangan ditunda, jangan nunggu maghrib, segera. Ya, ibu misalnya bersih dari haid jam 5 sore, ya sudah, segera mandi, segera siap-siap sholat asar. Sampai pun jam 5 lebih seperempat, mandinya 10 menit, persiapan 2 menit, baru 2 rakaat sudah masuk maghrib, teruskan. Dan masih dianggap sholat asar pada waktunya. Ini hadis Nabi SAW. Namun karena kita jumpai hadis-hadis yang lain yang mengindikasikan kalau ada orang yang dia duduk-duduk santai-santai mengamati waktu, ketika sudah menjelang maghrib baru dia sholat, nah ini berdosa. Ya, ini orang yang sholatnya tetap sah, tapi dia la yazkurullah illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Karena dia telah masuk pada waktu darurat, sedangkan dia bukan dalam kondisi darurat. Itu permasalahannya. Ya, jadi waktu darurat ini waktu ya cadangan yang boleh kita mengerjakan sholat di waktu seperti itu, tapi kalau ada uzur syar'i. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, kita sengaja sholat jam 5 lebih seperempat menjelang azan maghrib, maka dosa. Sebaliknya, kalau kita menunda sholat asar sampai jam 5 dan itu masih belum menguning, nggak dosa, tidak berdosa. Tapi tentu saja ini tidak baik, ya, karena sebaik-baiknya sholat itu dikerjakan di awal waktu. Taib. Itu tentang sholat asar. Kemudian sholatul maghrib. Waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu sholat maghrib itu sebelum syafaq hilang. Sebelum syafaq hilang. Di dalam catatan kaki disebutkan syafaq, yakni cahaya merah yang terlihat di ufuk setelah matahari terbenam. Cahaya merah ini tentu saja pengaruh dari matahari. Ya, ketika matahari terbenam, langit masih sangat cerah. Langit masih sangat cerah. Kita masih bisa melihat. Ya, ke arah langit masih terang. Nah, nanti lama-lama langit itu warna merahnya akan hilang, dan ketika itulah masuk waktu Isya. Dan sekali lagi kita mungkin kesulitan untuk melihat fenomena matahari seperti ini, maka kita kembalikan kepada waktu yang sudah ditentukan. Ya, kalau katakanlah maghrib 5:30, Isya ya mungkin jam 7. Nah, ini sudah. Nah, antara maghrib dan Isya ini tidak ada waktu darurat. Jadi semua waktu adalah ikhtiar, sama seperti zuhur dan asar. Ya, kita mau sholat maghrib jam 5:30 langsung sah. Kita mengerjakan sholat pada waktunya. Kita mau mengerjakan sholat maghrib 5 menit menjelang Isya tiba juga sah dan tidak berdosa. Isyanya jam 7, sholat maghribnya jam 7 kurang 5, nggak dosa. Ya, cuman sekali lagi ini tidak baik, kurang baik. Ya, meskipun tidak berdosa, tapi ini kurang baik. Karena apa? Menunda sholat dan tidak mengerjakan di awal waktu. Nah, jadi masalah sholat maghrib ini insya Allah sudah kita pahami bersama. Dan yang terakhir, belum terakhir ya, waktu sholatil isya. Dan waktu sholat isya itu ila nisfil lailil awsat, sejak sewarna merah, cahaya merah di ufuk itu hilang tadi, sampai pertengahan malam, sampai setengah malam yang tengah. Nah, ini nisfil laili, setengah malam al-awsat yang tengah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam itu dibagi menjadi 3. Ada awalul lail, ada nisful lail, dan ada akhirul lail. Awal malam, tengah malam, dan akhir malam.
Dan nisful lail, tengah malam, ya, ini ada waktu awalnya dan ada waktu akhirnya dan ada waktu tengahnya. Nah sekarang kita bagi 3 tadi. Anggaplah sholat, ini anggaplah ya, karena supaya mudah saja. Maghrib katakanlah jam 6 sore, asar jam 4 pagi. Subuh jam 4 pagi. Ya, subuh jam 4 pagi. Itulah waktu malam. Maghrib jam 6 sore, jam 6 malam. Kemudian subuh jam 4 pagi. Maka itulah rentang waktu malam di dalam Islam. Jam 6 sampai jam 4 berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Jadi malam itu ada 10 jam yang terbagi menjadi 3 waktu. Awalul lail, sepertiga malam pertama. Ya tinggal bagi saja, 10 bagi 3 berapa? 3,33. 3 jam lebih 30 menit. Nah, katakanlah seperti itu. Maka awal malam itu sejak jam 6 sore sampai jam setengah 10. Jelas? Jam 6 sore sampai setengah 10. Nisful lail, setengah malam atau tengah malam, itu setengah 10 sampai jam berapa? Setengah 11, setengah 12, setengah 1, jam 1. Nah, setengah 10 malam sampai jam 1 malam. Nah ini rentang waktu apa? Tengah malam. Rentang waktu tengah malam. Dan yang terakhir jam 1 sampai jam 4. Kurang berarti ya, jam 1 sampai jam 4 ya, karena memang waktunya tadi kita 3,3 ya. 10 dibagi 3. Nah, kita ambil waktu pertengahan malam yang tengah. Jadi gampang saja. Dari jam 6 sampai jam 4 pagi, 6 sore sampai jam 4 pagi, di situ tengah-tengahnya persis jam berapa? Karena 10 jam, ya berarti 5 jam awal dan 5 jam akhir. Jam berapa itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka akhir waktu sholat isya itu adalah jam 11 malam. Meskipun ada pendapat ulama yang lain, waktu sholat isya itu bisa dikerjakan sampai menjelang subuh. Mau mengerjakan sholat isya jam 2 sah, jam 3 sah, jam 4 kurang sah. Ya. Namun wallahu a'lam bishawab, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang barusan kita baca, beliau menyebutkan ila nisfil lailil awsat. Ya, yang lebih hati-hatinya jangan kerjakan sholat isya setelah jam 11 malam. Ya, hendaknya mengerjakan sholat isya sebelum jam 11 malam. Atau lebih amannya lagi jam setengah 11, karena kita pakai waktu perkiraan ya 10 jam, padahal 10 bisa 10 setengah jam ya. Jadi setengah 11 itu sudah masuk tengah malam. Nah ini lebih baik demikian. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah waktu sholat ini, dan terutama waktu sholat isya, ada yang berpendapat ini mirip waktu sholat asar tadi, yaitu ketika seseorang sengaja menunda waktu sholat isya tapi belum sampai pertengahan malam, maka dia tidak berdosa. Sholat isyanya jam 10 malam, sholat isyanya jam setengah 11 malam, maka tidak berdosa. Sholatnya sah dan dikerjakan pada waktunya. Tapi kalau sudah melebihi itu dan tanpa ada uzur, ada yang berpendapat berdosa, karena itu sudah masuk waktu ittirar. Jadi sejak jam 11 malam sampai subuh gitu ya, itu adalah waktu darurat. Yang seseorang boleh mengerjakan sholat isya tidak berdosa apabila ada uzur, misalnya ketiduran, ya benar-benar ngantuk
setelah azan isya langsung tidur, bangun-bangun jam 2 malam belum sholat, maka wallahu a'lam bishawab, karena ketiduran dia boleh mengerjakan sholat isya ketika bangun tadi. Masuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, fal yusalliha idza dzakara, hendaknya ia sholat ketika ia ingat. Nah, seperti itu. Adapun kalau sengaja menunda sholat dan sudah melewati tengah malam, maka wallahu a'lam bishawab, di antara para ulama ada yang mengatakan dia berdosa, ya, karena sudah melewati waktu sholat isya yang diperbolehkan. Meskipun para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini, cukup tajam ya. Ada yang berpendapat bahkan sepertiga malam terakhir itu waktu terakhir, ada yang mengatakan sampai sholat subuh itu waktu terakhir. Namun kita kembalikan kepada hadis yang tadi, pertengahan malam ini patokannya. Wallahu a'lam bishawab. 6. Dan yang terakhir adalah waktu salat subuh, ya. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'isy syams. Adapun waktu salat subuh sejak terbit fajar sampai sebelum matahari terbit, ya. Salat subuh dari terbit fajar selama matahari belum terbit. 6. Di sini ada fajar, ada matahari. Fajar itu apa? Fajar itu adalah cahaya yang muncul di kegelapan malam yang menandakan masuknya waktu salat subuh. Dan fajar ini ada dua aja, fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar dusta yang dia muncul sejenak lalu hilang. Yang fajar shadiq itu fajar yang jujur, dia muncul dan semakin terang. Jadi ketika muncul cahaya itu selama-kelamaan semakin terang. Dan mungkin kita, Allah alam bishawab, tidak bisa membedakannya di saat ini mana fajar shadiq, mana fajar kadzib. Maka kita patokannya sekali lagi pada waktu. Pada waktu sholat yang sudah beredar. Nah, anggaplah waktu masuk sholat subuh itu jam 4 subuh. Maka ini adalah waktu awal. Sampai kapan? Sampai sebelum matahari terbit. Matahari terbit kadangkala kita bisa melihat langsung, dan kadangkala kita, atau kebanyakannya kita melihat waktu. Kapan matahari terbit? Waktunya seperti apa? Ada yang menggunakan istilah tulu, ada yang menggunakan istilah saya lupa itu. Tulu, ada lupa saya. Jadi ada tulu, ada yang lainnya. Ya, syuruk, syuruk. Ya. Ada tulu, ada syuruk. Wallahu a'lam bishawab, itu sama. Dan itu adalah waktu berakhirnya sholat subuh. Waktu berakhirnya sholat subuh. Sehingga kalau ada orang yang bangun subuh tapi dia nggak sholat sampai matahari itu terbit, maka dia berdosa. Ya. Nah, ketika matahari sudah terbit, maka batas waktu subuh sudah habis. Dan dalam hal ini tidak ada waktu darurat. Kalau orang itu yang paling sering ketiduran di saat subuh, bangun-bangun sudah terbit matahari, maka dia segera mengerjakan sholat subuh berdasarkan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa tidak sholat atau tertidur dari sholat, maka hendaknya dia kerjakan sholat ketika dia ingat atau ketika ia bangun. Sampai-sampai para ulama kita menjelaskan, sampai-sampai ketika bangun itu pas matahari terbit, yang di sana ada larangan sholat, maka tidak mengapa. Karena kita dalam hal ini, yang pertama bukan mengerjakan sholat sunnah, dan yang kedua mengamalkan keumuman hadis. Kapan kita bangun, ya kita sholat saat itu.
tidak termasuk larangan. Segera mengerjakan sholat. Ya, dan dalam hal ini tentu saja tidak berdosa. Tidak berdosa. Nah, dan dia tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Sholatnya sholat subuh tapi di luar subuh, maka ini wallahu a'lam masuk ke dalam bab al-qadha. Ya, jadi dia mengqadha sholat subuh setelah keluar waktunya. Kalau ini dilakukan karena uzur, maka tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan sengaja, maka berdosa. Ya. Dan untuk salat subuh ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Batas waktunya itu sampai matahari terbit. Ngerjakan salat subuh sengaja gitu ya di waktu sekarang ini, jam berapa ini, jam 9 ya, jam 10, maka gak sah sholatnya, ya, dan dia jelas berdosa. Adapun waktu asar dan waktu isya, nah ini masih ada khilaf, ya, di antara para ulama ada yang sangat longgar, waktu asar habis ketika maghrib belum tiba. Jadi ada yang berpendapat sampai pun ngerjakan sholat asar jam 5:04 sore nggak apa-apa, karena itu masih asar. Meskipun yang benar itu waktu asar tapi waktu darurat, waktu cadangan. Kalau nggak ada uzur, ya nggak boleh, dosa. Tapi kalau ada uzur masih bisa sah dan dia dianggap sholat pada waktunya. Demikian sholat isya, ada yang berpendapat pokoknya sebelum subuh orang mengerjakan sholat isya masih sah. Masih sah dan masih dianggap sholat pada waktunya. Tapi untuk sholat subuh tidak ada yang berpendapat orang kalau ngerjakan sholat subuh jam 11 siang itu masih sah. Dalam artian sah itu sholat pada waktunya, nggak ada yang berpendapat demikian. Ya, kalau darurat pun, kalau seandainya dia karena uzur pun, dia mengerjakan sholat subuh jam 10, jam 9 atau jam 11. Ini sholat subuh karena ada uzur, tidak berdosa, tapi tetap sholat tidak pada waktunya. Dia mengqadha. Nah, itu perbedaannya. Ya. Jadi dalam masalah sholat subuh ini, separuh ulama kita sepakat tidak ada waktu daruratnya. Ya. Dan juga batas waktunya semua sepakat matahari terbit habis waktu sholat subuh. Setelah itu masuk waktu syuruk atau duha sampai matahari tergelincir, dan itu tanda waktu sholat zuhur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Kita hanya membaca satu hadis ya, karena penjelasannya cukup panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.